Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Malam hari ini kita akan merenungkan dari keluarga Daud, yaitu keluarga yang bersinar. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menyebut bahwa pagi adalah sebagai tanda kehidupan dimulai. Mengapa demikian? Tidak ada yang salah dengan itu, karena kemunculan matahari di ufuk timur seiring dengan burung-burung yang berkicauan yang kita dengar, mungkin dengan kokok ayam. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi penuh dengan kesejukan, kesegaran, penuh dengan oksigen yang segar, yang baru dan menyehatkan. Pagi juga dapat mendung atau di pagi hari bisa juga akan terjadi hujan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hujan dan mendung di pagi hari bukan berarti tidak adanya matahari yang timbul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin karena tertutupi awan tebal. Nah, ayat kita menegaskan bahwa keluarga Daud adalah seperti pagi yang tidak berawan. Mengapa demikian? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bersinar adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh dan menikmati firman Tuhan setiap hari. Ayat yang kedua yang tadi kita baca, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Apakah ini yang menjadi penekanan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing? Ketika seorang ayah sebagai pemimpin, apakah dia sudah dipimpin oleh Roh Tuhan? Apakah memberikan tempat dan kesempatan bahkan pengendalian penuh terhadap seorang pemimpin dalam keluarga, yaitu ayah, untuk dia menyerahkan kepemimpinan kepada Roh Tuhan? Begitu juga dengan ibu, dengan anak-anak. Apakah setiap anggota keluarga dipimpin oleh roh yang sama, Roh Kudus? Ketika ada terjadi persoalan pergumulan, bukankah ketika roh yang sama mendiami setiap orang di dalam rumah tangga, jawaban atau penyelesaian itu pasti adalah sama. Sama-sama, sungguh-sungguh berkenan dengan kebenaran firman Tuhan. Di bagian ini bukan saja dipimpin oleh Roh Tuhan, tetapi juga hidup, mendasarkan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menikmatinya setiap hari. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga kalau kita perhatikan, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, itu pasti didasarkan kepada pimpinan Roh Tuhan yang ada dalam dirinya dan kebenaran firman Tuhan setiap hari yang ada di mulutnya. Memerintah dengan takut akan Allah. Hanya orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan dan Roh Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalamnya, yang bisa memerintah, bisa memimpin seseorang satu dengan yang lain dengan adil, dengan takut akan Allah. Baru di ayat yang keempat itu akan terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan Daud ada banyak peristiwa yang dialami. Tetapi kalau kita lihat di pasal 23 ini ada satu judul perikopnya adalah perkataan Daud yang terakhir. Dengan berbagai macam peristiwa yang sudah dialami dalam kehidupan Daud bersama dengan keluarganya. Tetapi dia berkata, Roh Tuhan ada padaku dan firman-Nya tinggal di dalam lidahku. Dan ketika dia memimpin orang dengan adil dan takut akan Tuhan, itu semua karena pimpinan Roh Tuhan dan firman-Nya. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita tahu banyak peristiwa dalam kehidupan Daud yang membuat dia jatuh, yang membuat dia luka, yang membuat dia sakit hati. Tetapi semuanya
di dalam akhir kehidupannya, Daud sungguh-sungguh menikmati sebagai pemimpin dan sebagai seorang kepala rumah tangga yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan suami, istri, anak-anak kita semua dipimpin oleh roh yang sama. Dan kebenaran firman Tuhan kita nikmati setiap hari. Baru menjadi keluarga yang bersinar terjadi. Bukankah dengan cara itu kita bisa menikmati keberadaan satu dengan yang lain? Istri menikmati keberadaan suami, suami menikmati keberadaan istri, orang tua menikmati keberadaan anak dengan penuh sukacita, dan anak-anak menikmati kebersamaan dengan orang tuanya. Ketika satu dengan yang lainnya dipimpin oleh roh yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi ketika pimpinan yang sama itu sungguh-sungguh menjadi pengendali dalam rumah tangga. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa menikmati satu dengan yang lain, kita pasti bersyukur tanpa membandingkan keadaan keluarga kita masing-masing dengan orang lain. Dan itu yang seharusnya menjadi bagian yang nanti kita akan pelajari di bagian yang kedua, yaitu Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bersinar adalah keluarga yang juga dapat menyinari orang lain. Kita perhatikan di ayat yang keempat. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan, kalaupun datang hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat itu berkata, ia seperti fajar merekah pada dini hari waktu langit cerah. Ia seperti sinar surya sehabis hujan, membuat rumput hijau muda, membuat hijau indah berkilauan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa keluarga tidak lepas daripada persoalan pergumulan, sama seperti keluarga Daud. Tetapi kita juga bisa tahu bahwa bisa terjadi masalah-masalah antar pribadi, pasangan satu dengan yang lainnya. Pasangan suami istri bisa punya persoalan dengan anak-anak, dengan orang tua, bahkan mungkin dengan saudara sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti hujan yang bisa datang di pagi hari, keluarga seharusnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu, menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu, agar tidak menjadi bencana bagi orang lain, tetapi menjadi berkat. Membuat orang lain akhirnya berkilau. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Hidup keluarganya bisa mencerahkan, dan pada akhirnya ketika keluarga ini keluarga yang cerah dan mencerahkan, membuat siapapun yang tinggal di dalamnya merasa betah. Kalaupun terjadi hujan, hujan itu membuat rumput berkilauan, bukan bencana. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarkan orang lain melihat keadaan keluarga kita. Ada persoalan, ada pergumulan, dan kita percaya semua keluarga mengalami itu. Tetapi ketika orang lain, keluarga lain melihat bagaimana keluarga kita dipimpin roh yang sama, didiami firman Tuhan yang sama mendiami hidupnya, dan pada akhirnya orang lain bisa melihat bagaimana cara persoalan pergumulan tidak bisa menghancurkan, tetapi keluarga itu bisa menyelesaikan persoalan pergumulan dengan cara Tuhan yang dipimpin roh dan firman Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang lain akan melihat, oh seharusnya kita bisa belajar dari keluarga itu, bahwa keluarga itu juga punya persoalan, sama mungkin seperti keluarga saya. Tetapi bagaimana caranya ya? Keluarga itu dengan persoalan yang sama, bahkan mungkin terasa lebih berat, tapi bisa keluar dari mencari jalan keluar. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita semua berada dalam fase pertumbuhan yang sama, kita menikmati dan kita dinikmati keberadaan keluarga kita oleh orang lain. Dan itu bisa terjadi di bagian terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan ini yang menjadi dasar di bagian pertama, bahwa keluarga yang bersinar adalah keluarga yang dipimpin oleh roh. Bagaimana mungkin orang bisa dipimpin oleh roh ketika ia tidak menerima roh itu sendiri? Dan keselamatan menjadi dasar bagaimana Tuhan sudah memimpin dan Tuhan terus akan memimpin. Dan Bapak Ibu Saudara, orang yang selamat adalah orang yang pasti bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang sudah selamat adalah orang yang mampu menjalani kehidupan yang mungkin
pasti penuh dengan tantangan dan persoalan, dengan cara berjalan bersama dengan Roh dan kebenaran firman-Nya hidup dan tumbuh. Orang yang sudah selamat, orang yang akan juga menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat renungan malam hari ini. Tuhan, kami rindu seperti keluarga Daud. Ada persoalan, ada pergumulan. Tetapi bukan itu inti yang dipercaya oleh Daud. Tapi Daud menikmati kebersamaan dengan keluarga. Menikmati kebersamaan dengan Allah karena Roh Tuhan memimpin. Firman-Mu tinggal dalam kehidupan keluarga Daud. Dan keselamatan terjadi atas hidup mereka. Hari ini, malam hari ini, hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga. Ketika ada persoalan pergumulan, Tuhan yang berbicara dan memimpin mereka untuk keluar dari persoalan itu. Dan kenikmatan untuk menikmati firman Tuhan tumbuh dalam setiap keluarga. Dan kami rindu kalau ada di antara jemaat Tuhan yang memiliki keluarga yang belum diselamatkan, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat, pakailah keluarga-keluarga yang mendengar renungan malam hari ini untuk Tuhan pakai mereka, pimpin mereka melalui Roh Kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu untuk menjangkau dan menjadi berkat, terang, dan menyinari, bersinar bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara, kerabat, famili mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.